Halo, Sinekrip. Oke, balik lagi sama gue Rashid Hari. Kali ini adalah sebuah konten yang sebenarnya gue agak lupa. Ini konten lanjutan dari salah satu konten yang udah pernah gue bikin sekitar pertengahan tahun lalu. Tapi gue lupa kalau gue pernah bikin konten part 1 itu, yaitu konten untuk bikin rapor poster horor Indonesia. Jadi waktu itu tuh part satunya adalah merangkum poster-poster horor yang rilis di semester pertama tahun 2023. Rencananya adalah akhir tahun kemarin 2023 tuh bakal rilis part 2 yang ngerangkum di semester kedua. Tapi gue lupa kalau ada konten itu. Arya juga lupa tuh. Kita udah lupa tuh, udah kelar tuh semua konten-konten rapor kemarin. Tiba-tiba ada yang ngomong, coy, ini ada satu lagi rapor yang belum lu bikin, rapor poster horor. Gue lupa, emang gue pernah bikin gitu? Dan ternyata pernah. Keputusan yang agak gue sesali karena anjir banyak banget berarti yang harus gue recap. Di konten yang pertama kemarin gue udah bikin ranking seperti biasa lah, tier list untuk poster-poster film horor yang rilis di semester 1. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak lah 20-an pokoknya. Itu gue udah bikin tier listnya, bisa lo tonton di videonya, di kontennya kalau misalkan yang belum tahu. Dan kali ini gue akan bikin sequelnya, part 2 nya, ngerangkum film-film horor yang rilis dari bulan apa berarti? Juli sampai Desember. Seingat gue tuh ada ya 20-an juga sih, mungkin 21, 22 gitu. Cuman mungkin di Desember agak dikit ya kan, gak sebanyak bulan-bulan sebelumnya film horor. Jadi alhamdulillah. Karena banyak nih, langsung aja lah gue mulai. Tapi sebelumnya gue perkenalkan dulu seperti biasa tiernya. Gue akan pakai tier yang sama persis dengan di konten part 1, membagi tier itu jadi 4 ranking. Yang paling bagus adalah luar biasa Bung, itu untuk poster-poster yang keren. Dan ternyata di part 1 tuh lumayan banyak poster yang masuk ke tier ini. Yang bisa gue simpulin berarti kalau untuk urusan poster, horor kita tuh udah mulai membaik gitu. Kualitas filmnya aja yang masih gitu-gitu aja. Terus di tier kedua ada Mayan lah, itu untuk yang ya nggak yang masterpiece, nggak yang luar biasa tapi oke. Terus di yang ketiga ada Waduh itu untuk yang nggak terlalu bagus tapi belum masuk kategori sampah nuklir gitu. Sedangkan yang terakhir adalah Pentil Pocong, itu untuk yang sudah tidak tertolong lagi. Biar nggak kepanjangan, ini panjang soalnya ini konten pasti anjir. Langsung aja gue mulai. Tapi ini gue nggak urutan ya, nggak urutan maksudnya dari alfabet atau dari yang rilis duluan. Nggak, nih gue random aja lah. Malas juga gue ngurutin nih, panjang banget soalnya. Jadi gue mulai dari yang pertama. Ada Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Ini filmnya, kalau filmnya sendiri di luar dugaan bagus sih. Beda sama kebanyakan horor Indonesia belakangan, cenderung ke arah creature feature kayak film-film Alien, Predator gitu ya. Kalau posternya sebenarnya nggak jelek sih. I mean, bentukan pocongnya kelihatan, lumayan menjual. Ada pocong gundul di belakangnya si siapa, Deva Mahendra tuh udah lumayan menjual. Cuman gue nggak melihat ini sebagai sebuah karya visual yang outstanding. Well made, jelas well made dan menjual tapi nggak outstanding. So gue masukin di Mayan lah. Next ada poster, aduh ini nih. Kalau filmnya gue malas ngomongin sebenarnya karena bikin capek, yaitu Siksa Neraka. Nih film horor yang menutup tahun 2023 ya, dengan kualitas yang tapi posternya bagus. Posternya bener-bener menggambarkan apa ya, kengerian Siksa Neraka itu. Bahkan buat gue poster ini lebih ngeri daripada filmnya, lebih menggambarkan kengerian Siksa Neraka daripada filmnya sendiri. Gore-nya oke, kelihatan serem, kelihatan menyakitkan dengan apa sih mbak siapa di mbak yang digorok itu ya apa, lidahnya serem. Ini serem banget tanpa ada terlalu banyak pernak-pernik ya. Maksudnya di background tuh lu bisa ngeliat ada apa, orang-orang jatuh dari tebing, ada apa, api, lava dan segala macam, cuman nggak terlalu rame. Jadi tanpa ragu di saat filmnya ambles, gue masukin posternya ke luar biasa Bung. Next, nah ini juga nih, ini kasus yang nggak jauh beda sama Siksa Neraka, cuman filmnya mendingan sih ini sih. Filmnya not bad sebenarnya, tapi masih bisa lebih baik, yaitu Primbon. Filmnya masih agak nanggung tapi posternya tuh bagus. Oke nih posternya simple banget kan nih. Ini mungkin salah satu poster horor tahun ini yang paling simple ya, nggak banyak efek, nggak banyak apa. Cuman deretan orang-orang sekeluarga pakai baju tradisional Jawa berdiri, terus di tengah ada setan. Simple banget. Tapi ini udah sangat efektif buat nyampein pesannya. Pesannya kan dari sini, dari poster ini lu bisa langsung tahu kalau oke, ini adalah cerita tentang keluarga Jawa. Keluarga Jawa yang sekilas terlihat damai tapi sebenarnya menyimpan sisi gelap gitu, karena ada setan berdiri di tengah-tengah mereka. Gue suka ini. Tapi mungkin masih kurang satu
hook lagi untuk bisa gue masukin ke War Biasa Bung sih. Gue nggak tahu apa, kayak masih kurang faktor X yang bikin gue bilang wah ini genius gitu. Masih belum, jadi gue masukin ke Mayan lah. Ini dia. Berikutnya nih film favorit lu semua. Nih film yang selalu nongol judulnya tiap kita tuh live streaming. Gak usah live streaming sih, Cinecrip tuh posting apa gitu di medsos atau di community YouTube gitu, selalu disebut film ini. Yaitu salah satu sleeper hit, film yang tidak diduga tahun lalu ternyata bisa rame penontonnya sampai jutaan dan udah dapat sequel, yaitu Saranjana Kota Gaib. Gimana ya? Ini poster nggak jelek loh. Jujur ini poster nggak jelek, menawarkan sesuatu yang beda ya. Karena kayak kita udah sering ngomong, film horor kita kan cenderung wah gelap, warna posternya merah hitam, fontnya tuh serem, darah-darah, warna merah. Ini Saranjana muncul dengan tone yang didominasi hijau, warna hijau. Fontnya juga hijau berbagai macam hijau ya. Tuh berbagai macam shade of green gitu ada di posternya, ada di fontnya. Dan buat gue ini ngasih sesuatu yang segar sih. Walaupun mungkin objek-objek yang ada di posternya tuh kelihatan terlalu plain, terlalu biasa mungkin. Nggak sketchy itu, cuman ya mau gimana lagi. Gue appreciate loh, ini mereka bisa dengan sangat mudah nih nampilin kuyahang atau nampilin pocong-pocong yang ada dari rawa itu. Cuman mereka memilih untuk tetap fokus di menampilkan kota gaibnya, di kota Saranjananya. Resikonya adalah yaitu tadi, gambar-gambarnya, objeknya jadi plain, jadi biasa aja. Tapi gue appreciate itu. Mereka gak mau ngambil jalan gampang, gak mau ngambil pola yang klise dengan pocong-pocongan. Gue appreciate lah, jadi akan gue masukin ke Mayan lah. Next ada, ini dia. Ini adalah film yang buat gue. Ini film horor Indonesia paling bagus tahun kemarin. Kalau kita nggak ngitung Pemukiman Setan ya, soalnya Pemukiman Setan kan ya kita masukin film 2024 aja. Film horor lokal paling oke tahun lalu yaitu Di Ambang Kematian. Ini versi lebih simple, lebih mild dari Siksa Neraka tadi ya. Fokus ke luka, ke gore, ke mukanya si Taskia yang berdarah-darah. Tapi yang gue suka adalah tangannya nutupin muka gini. Jadi ada kesan misterius di situ. Nggak yang kemudian dibuka semua kayak Siksa Neraka tadi, kelihatan semua tuh keiris-iris segala macam. Tapi dia tutupin dengan tangannya yang dikasih perban. Jadi gue masih merasakan ada misteri di sini. Cakep. Dan di belakangnya ornamennya sekali lagi kayak Siksa Neraka tadi, keisi penuh tapi nggak terlalu rame, nggak terlalu chaos, nggak aut-autan. Posternya bagus walaupun masih sesuai dengan formula klise ya. Warna yang mendominasi itu merah hitam, fontnya darah, warna merah. Tapi ini formula yang dieksekusi dengan baik. Bahkan dari posternya aja gue udah merasa ini sangat menyakitkan gitu. Jadi akan gue masukkan ke War Biasa Bung. Berikutnya ada poster Perjamuan Iblis. Ini ada di tengah-tengah sih antara kerasa fresh sama kerasa konyol. Ada Ku Klux Klan, terus ada iblisnya. Maksudnya sekali lagi gue appreciate di saat ada sebuah poster kita nampilin sesuatu di luar hantu-hantu yang udah mainstream gitu kayak pocong, kuntilanak. Di sini dia nampilin iblis sesuai dengan perspektif barat ya, dengan tanduknya bulu. Gue nggak tahu sih, kayaknya iblis di barat tuh nggak berbulu juga sih. Ini kayak gabungan antara iblis barat sama genderuwo. Nggak pakai baju, tapi di bawah nggak ada yang gandul-gandul. Jadi gue somehow tuh pengen mengapresiasi poster ini, tapi kok gue ngelihatnya kalau misalkan oke ini fresh, ini beda. Tapi pada saat gue ngeliat ini di bioskop, gue antara pengen nonton atau pengen ketawa gitu. Ya, gue akan masukin ke Mayan lah, andaikan desain iblisnya tuh lebih intimidating gitu. Aduh, andaikan desainnya tuh lebih creepy lagi, akan gue masukin Mayan lah. Tapi untuk sekarang gue masukin ke Waduh dulu. Next ada ini mah harusnya gue bikinin tier sendiri nih anjir. Kalau di Ambang Kematian tadi gue bilang film horor lokal terbaik tahun 2023 versi gue. Kalau yang ini adalah film horor lokal terbaik sepanjang masa, yaitu Lantai 4. Aduh, nih gue bahas dari mana posternya. Posternya juga seajaib filmnya loh. Ini nih coba ya. Nggak perlu gue komentarin lagi Photoshopnya yang ada lorong, ada muka Yuki Kato, ada si bocah, ada kepala terbang, ada tangan merah random di bawah. Tuh semuanya berasal dari aset yang beda yang ditempel dengan ngawur, dengan kasar banget, semuanya kepisah-pisah. Terus gue juga nggak tahu kenapa ada 2 angka 4 di sini, ada di judulnya Lantai 4 sama di atas tangannya itu. Gue nggak tahu kenapa ada Lantai 4 tuh ada 2 angka 4, gue nggak tahu. Keputusan yang ajaib. Terus tagline-nya coy, kenapa jarang ada di lift? Yang nggak ada itu kan lantainya.
nggak ada lantai yang dinamain lantai 4 gitu. Maksudnya mau lu pakai lift kek, mau lu pakai tangga, mau lu pakai eskalator, yang nggak ada adalah di sebuah gedung dinamain lantai 4 tuh yang nggak ada. Bukan kenapa jarang ada di lift. Ya ini mah tidak perlu panjang lebar, langsung saja penghuni perdana dari Pentil Pocong. Next, Kultus Iblis, film yang potensial sebenarnya, cuman eksekusinya masih banyak kurang. Kalau posternya sendiri gue paham sih ini maksudnya seperti apa, pengen ngeliatin dua karakter utamanya gitu, si Fadly Araidrus sama Yasamin Jasem tuh apa mukanya tuh apa sih kayak Jacob Slater nggak sih, yang gitu gerak-gerak terus ada efek-efek geraknya gitu. Jadi kayak mau menyimpulkan bahwa mereka adalah part of the iblis ini. Gue suka sama konsepnya, konsep yang beda dibandingin yang udah ada tadi. Cuman gimana ya, efek-efek movementnya ini loh, gue nggak merasakan ini sebagai sesuatu yang serem atau sesuatu yang gerakan yang cepet gitu. Nggak kayak ya udah asap yang terbang-terbang gitu, nggak tahu. Tapi efeknya ini efek, lu tau lah paham maksud gue, efek-efek gerakannya ini tuh nggak menyimpulkan sesuatu yang urgent, sesuatu yang wah ini ngeri cepet apa serem gitu, nggak. Itu aja sih. Kalau dari konsepnya yang lain oke. Ya dengan font merah seperti biasa, tapi ya ini gue masukin ke mayan lah. Bangku kosong, ujian terakhir. Ini gue risih sih sama banyak hal di poster ini sebenarnya. Yang pertama soal simetri. Ini kan kenapa nggak di tengah sih? Ini gue agak risih nih. Kenapa sisi bangku yang kalau dari sisi gue ya, sisi sebelah kiri lebih banyak daripada sisi sebelah kanan? Kenapa nggak sekalian simetris di tengah? Kenapa harus lebih berat yang kiri? Apakah dia mau menunjukkan bahwa karena kiri itu sering diasosiasikan sebagai hal buruk? Mau menunjukkan kalau ada hal buruk yang besar, gue nggak tahu. Tapi gue risih ngelihatnya, kenapa nggak simetris dan ya agak plain ya. Tapi satu yang bikin gue risih lagi itu kalau di film aslinya ya, Bangku Kosong yang asli yang tahun 2006-2007, posternya sesuai sama judulnya, bangku kosong. Ya ada bangku yang kosong atau didudukin setan gitu. Kalau yang ini judul filmnya Bangku Kosong tapi nggak ada bangku kosong. Yang ada tuh cuman kita sebagai penonton diliatin sama karakternya. Terus maksudnya kita duduk di bangku kosongnya gitu atau apa? Akan lebih baik kalau ya udah nampilin bangku kosong atau bangku yang didudukin setan. That's it. Gue masukin ke waduh. Berikutnya ada Wakaf. Wah ini gue nggak nonton sih filmnya, tapi ini tipe-tipe yang mirip sama Kultus Iblis sebenarnya kan. Muka orang sama muka iblisnya tuh menyatu gitu. Sebenarnya not that bad sih. Meskipun agak random tapi cipratan-cipratan darahnya tuh ya lumayan ngasih unsur horor. Cuman yang gue bingung nih kenapa, karena gue nggak nonton ya, muka si cewek ini kebelahnya itu adalah pakai petir. Ada api-apinya juga, apakah dia kesambar petir gitu? I don't know, cuman ya mungkin ada di filmnya, gue nggak mau suzon. Cuman satu aja sih yang kurang dari ini, ekspresinya. Kalau tadi yang Kultus Iblis, ekspresinya si Yasamin gitu tuh bagus, kelihatan kalau wah ini karakter yang lagi ketakutan. Kalau yang ini ketakutan, kesakitan atau kebelet pup, nggak tahu nih. Jadi kayak tidak terlalu seram karena ekspresinya tuh kurang sip. Tapi ya gue masukin ke waduh aja lah karena lucu. Elemen yang lain tuh gak jelek-jelek amat, tapi karena ekspresi lucu gitu ya. Kayak orang lagi konstipasi gitu, susah pup terus gitu. Next, Malam Para Jahanam. Ini poster bagus, serius. Ini poster yang bagus. Kalau untuk sebuah film yang ngangkat ide tentang pertarungan dua sisi, dua kubu, apalagi di sini dua kubu zombie ya, ini bagus. Posternya itu udah bisa menyampaikan pesan dari ceritanya. Dua karakter manusianya terjebak di tengah-tengah, literally ya, di tengah-tengah dua zombie, dua pihak yang lagi bersitegang, lagi bertarung, terus di belakangnya ada chaos. Itu bagus. Fontnya, judulnya tuh juga nggak merah-merah, nggak darah, lebih kayak pasir or something itu dengan warna putih. Meskipun tone-nya masih merah, oranye, hitam ya, itu standar. Tapi ini poster yang catchy loh. Poster yang nggak kelihatan terlalu serius kayak wah ini kayaknya seru nih gitu, walaupun filmnya begitulah, tapi posternya bagus. Beranilah gue masukin ke War Biasa Bung. Awalnya gue masukin ke Mayan lah, tapi ini keren loh. Next ada Susuk. Wah ini dia nih. Sayang Mas Prasid ada di poster, padahal karakter paling keren. Ya ini secara konsep sebenarnya gak baru-baru amat ya. Film horor, ada cewek duduk depan cermin, terus pantulannya beda, ada setannya, rambutnya panjang gitu. Sebenarnya gak baru, tapi semuanya dieksekusi dengan oke. Gue gak bisa banyak komentar karena memang semuanya udah sering kita lihat ya. Ini satu lagi contoh dari formula klise yang dieksekusi dengan oke. Makanya sebenarnya gak apa-apa loh, sesuatu tuh klise tuh gak apa-apa.
asal dieksekusi dengan baik, asal formula-formula yang udah paten itu semuanya digarap dengan oke, fine. Tapi karena klise ya gue masukin ke Mayan lah. Next ada Kutukan Peti Mati. Filmnya ada peti matinya, posternya tidak ada gambar peti matinya. Kenapa? Ini kayak film drama nggak romance sih, kayak film drama biasa gitu. Kalau nggak ada darah-darah di belakangnya, terus judul filmnya tuh nggak pakai darah-darah merah. Ini kayak film drama biasa. Si cewek dengan ekspresi kayak lagi jadi model, bukan ekspresi di film horor. Si cowok ekspresinya ngantuk. Gue tahu lu mau ngejual apa sosok-sosok bintang-bintang muda ini. Cuman kan ini film judulnya Kutukan Peti Mati, kasih peti mati kayak atau apa gitu, atau elemen horor yang lain. Boring banget, poster yang boring banget. Masih mending kalau misalkan nih lu ngejual muka aktor terus mereka berekspresi yang sesuai dengan filmnya, horor, takut gitu. Ini kayak lagi modeling biasa. Jadi ya pentil pocong. Next, wah ini pocongnya nih keluar nih. Pamali Dusun Pocong. Nah ini juga sama, tipe poster yang berhasil memanfaatkan formula poster film Indonesia ada pocongnya itu ya klise udah banyak banget, tapi kelihatan catchy karena pocongnya banyak. Terus juga nggak berlebihan gitu loh. Poster kita tuh sering tuh, apalagi poster-poster yang sempat gue bahas, posternya KKD Nayato, pengen nampilin poster pocong yang serem, akhirnya mereka pocongnya tuh dibikin mukanya tuh terlalu hancur gitu, lebay, jadinya malah lucu gitu. Nah ini simple aja nih, ya ada hancur-hancurnya, agak serem-seremnya, tapi nggak terlalu lebay, nggak kematangan gitu. Kalau ibarat orang masak tuh pas matengnya. Ini poster yang sangat menjual. Secara estetika solid, tapi mungkin nggak yang masterpiece, tapi ini secara komersil menjual banget. Makanya perolehan penontonnya juga naik kan dibanding film pertama, karena ini menjual banget asli. Gue akan masukin ini ke Luar Biasa Bung, dengan satu alasan, karena kalau misalkan gue adalah produser film gue dikasih poster ini, gue akan tepuk tangan, akan gue puji-puji yang desain, karena wah ini film gue pasti laku nih. Meskipun secara estetika nggak keren-keren banget, solid tapi nggak keren-keren banget, tapi gue langsung lihat poster ini, gue akan langsung ngerasa film gue laku nih. Karena jangan lupa, fungsi poster bukan cuman buat cakep-cakep estetika, tapi ini juga alat jualan. Dan Pamali Dusun Pocong ini poster yang kuat banget sebagai alat jualan. Nah, kalau yang ini dari segi estetika atau dari jualan tuh nggak ada yang nyampe nih. Tarik Kematian, buset ini, aduh ekspresi hantunya tuh kenapa jelek banget ya. Nah ini loh yang gue bilang tadi. Di saat lu gagal mengolah muka hantu, kelihatan pengen serem, kelihatan pengen rusak atau aneh gitu, tapi nggak berhasil, jadinya lucu gini. Terus ada apa sih nih, aksesoris headpiece mungkin ya di kepala hantunya, tapi karena desainnya aneh jadi kayak itu apa. Terus nih mas-masnya ngapain nongol di pundak mbaknya. Terus itu apa ya, ada garis-garis merah tuh kayak apa sih di muka mbaknya. Mungkin maksudnya kayak pengen apa, menunjukkan wah ini goresan-goresan, tapi nggak perlu juga di muka tuh ada gitu apa. Kesel sendiri gue, makin lama gue ngeliat poster ini makin kesel. Terus ada apa, keris nih. Ini yang dibahas Rangga kan waktu itu, kerisnya nggak ada atau ada, gue lupa. Kacau, poster yang kacau. Jadi pastilah penghuni pentil pocong. Next, Bangunan Wingit. Ini sama ya posternya, kayak udah pernah dibahas kan, sama kayak poster alternate posternya dari Indigo. Indigo poster utamanya kan masih yang Amanda Manopo di depan cermin ya, tapi poster alternate-nya kan sama persis kayak gini. Ya, jadi boring banget. Sama sih film sama posternya, tapi ini Bangunan Wingit, apa yang udah pernah kita lihat selama ini ada di sini. Desain yang plain, filmnya juga plain, boring gitu. Walaupun ya gue mau mengapresiasi fontnya yang selain nggak warna merah, dia juga pakai efek yang agak beda tuh, agak apa sih, fading gitu kan, ngeblur gitu. Tapi ya that's it, itu aja. Photoshopnya jelek, kayak apa si Luna Maya, Christian Sugiono tuh kelihatan jelas tidak ada di situ, nggak serem, lucu nih mah. Cuman karena masih ada yang bisa diapresiasi ya gue masukin ke waduh. Next, nah ini gue pernah bahas nih kalau nggak salah nih di trailer reaction kalau nggak salah ya. Gue suka banget sama posternya Si Jin. Ini adalah poster di mana semua hal itu dieksekusi dengan tepat. Demitnya mukanya serem, kelihatan cakep juga karena apa, kain-kain dengan tulisan Arabnya, doa-doanya kelihatan cakep. Sambil di saat bersamaan menonjolkan sisi religiusnya. Ada Quran 4 tuh juga sama, sekali lagi menonjolkan sisi religius, sambil satu sisi bikin penasaran tuh diapain, kenapa Quran dimasukin di situ. Gue nggak perlu panjang lebar, gue udah pernah ngebahas poster ini panjang lebar ya di trailer reaction untuk Si Jin. Jadi langsung aja gue masukin ke Luar Biasa Bung. Next, oke. Susana Malam Jumat Kliwon. Bukan poster yang jelek, ini poster yang digarap dengan oke.
Make upnya Luna juga ya lumayan lah, warnanya kelihatan elegan ya, karena ini Soraya kan selalu kelihatan elegan, nih kelihatan elegan, warna coklat gitu, kelihatan jadul dengan efek-efek vintage yang oke, bagus. Tapi sayang, ini kayak semacam pengulangan dari Susana yang pertama. Fokus ke mukanya Luna dengan efek yang beda. Kenapa? Karena gini, di film yang pertama kita belum pernah ngelihat Luna sebagai Susana tuh kayak gimana. Terus kita dikasih lihat poster itu, fokus ke mukanya Luna yang melotot serem tuh, kita langsung ternyata mirip gitu. Kan sebelumnya banyak yang ragu tuh sama kualitasnya Luna. Dikasih poster itu, orang langsung ngerasa anjir mirip banget sama Susana. Jadinya itu poster yang efektif. Nah, efek yang sama nggak akan terulang di saat posternya melakukan hal yang sama gitu. Sequelnya mestinya pakai konsep yang beda gitu, karena efek dari ini mukanya Luna serem mirip Susana tuh udah pernah ada di poster film pertama, nggak mungkin terulang lagi efek itu. Jadi ya gue masukin ke Mayan lah. Next ada Mantra Surugana. Nah ini kalau tadi gue berkali-kali ngomong ada poster-poster yang klise pakai formula tapi dieksekusi dengan baik ya kak. Kalau ini agak sebaliknya nih, ini poster yang mungkin eksekusinya nggak terlalu baik tapi berani nyoba sesuatu yang agak beda. Gue bilang gak terlalu baik karena ya lu lihat aja lah, muka-muka manusia yang jadi hantu di belakangnya itu terlalu konyol gitu, gak bagus. Tapi modifikasi di formulanya gue suka tuh, ornamen-ornamen apa kayak buku-buku kunonya, tulisan-tulisannya. Terus gimana yang jadi center tuh bukan muka yang serem tapi muka yang kebakar, itu unik. Dengan ya sekali lagi gak merah fontnya. Ini berusaha ngasih sesuatu yang beda, berusaha modifikasi formula. Tapi mungkin eksekusinya gak terlalu maksimal. Cuman gue apresiasi sama usaha itu, jadi gue masukin ke Mayan lah. Berikutnya, nah ini yang tadi gue bahas nih, Indigo. Ya gimana ya, ini poster di mana seorang Rocky Soraya itu akhirnya embrace his identity gitu. Ya udah gitu, di filmnya dia selalu nampilin kaca pecah, dan akhirnya kali ini di posternya ditampilin sekalian fokusnya adalah hantu keluar dari kaca pecah. Tapi gue suka sebenarnya karena ya sekali lagi tadi gue bilang lah, Soraya itu kan elegan, kelihatan mahal, nggak ada efek yang aneh-aneh. Ekspresinya si Amanda juga lumayan, demitnya nggak terlalu bubur basi gitu, make upnya, posenya juga oke. Sama kayak filmnya mungkin agak terlalu plain, kayak ya udah sih ada demit dari kaca, so gitu, nggak ada sesuatu yang beda tapi dieksekusi dengan baik, well made lah, pantas masuk ke Mayan lah. Next ada Rumah Iblis. Ini terakhir bukan sih? Oh belum ternyata. Oke, sesungguhnya saya lumayan mengapresiasi sebenarnya karena ada kayak efek-efek ini guratan cat air, bukan kayak Photoshop biasa ya, tapi kayak digambar cat air atau krayon gitu. Gue nggak terlalu ngerti. Satu aja nih yang masalah, daripada Rumah Iblis, kalau lu lihat poster ini, coba menurut lu apa judul yang lebih pas? Kalau gue sih malah ngerasanya Rambut Iblis gitu. Karena fokusnya ke rambut, jadi kayak gak sinkron antara judul sama poster. Jadi ya gue masukin ke waduh. Nah ini nih yang terakhir nih, film dari PH favoritnya Arya sama Rangga. White Collar alias RA Pictures, yaitu Janin Iblis Neraka. Well, gue surprise sih di saat filmnya RA yang sebelumnya tuh kan apa ya, si Jin Korin kalau nggak salah ya, itu kan sesuai dengan formula merah-merah, ada demitnya, Photoshopnya jelek gitu. Sedangkan Janin Iblis Neraka ini beda gitu, fokus ke warna silver, semuanya silver, abu-abu semua tuh, fontnya, baju orangnya semua abu-abu, nggak darah-darahan. Terus hantunya nggak kelihatan banget gitu, subtle, cuman di bayangan di perut si ibu yang lagi hamil. Jadi ya mending dibanding Jin Korin nih, lebih baik lah. Tapi nih sayangnya kerasa kayak teaser daripada poster official, poster main poster. Gue lebih merasa nih kayak teaser gitu, kurang satu hook untuk menjadikan ini poster utama lah, kayak masih teaser banget. Dan gue bertanya-tanya sih, kenapa harus dikotorin tuh, harus jorok sih tangan emaknya, kan dia bukan setan ya, setannya kan yang ada di kandungan dia, kenapa dia harus dibikin serem, harus dibikin jorok gitu sih? Cuci tangan ngapa bu, lu hamil tangan lu kotor, pantesan keluar iblis. Sama, tapi gue suka nih, ini ada agak konyol tapi gue suka nih. Lu lihat muka demitnya, pusar emaknya bisa jadi kuping si Janin Iblisnya. Entah ini disengaja atau enggak, tapi kelihatannya kayak gitu. Si pusar nih kayak kuping. Waduh, oke, kelar loh. 22
kalau nggak salah ya 22 atau 23 poster film semester 2 2023. Kalau misalkan lu punya versi lu sendiri, lu pengen mengoreksi, waduh kalau menurut gue nih poster yang ini mestinya masuknya ke tier yang atas atau tier yang bawah, silakan, nggak masalah. Sekali lagi ini nggak absolut kok, ini cuman having fun aja, cuman seneng-seneng. Gue juga bukan seorang ahli desain grafis, bukan seorang pembuat poster ulung gitu. Ini cuman komen dari ya penonton, karena penonton kan adalah target pasar di poster gitu. Poster itu ditujukan untuk menonton, ngejual film ke penonton. Jadi gue rasa ya penontonnya berhak untuk menilai poster itu, karena kan lo bikin poster untuk kami gitu. Dan kalau misalkan juga nih lu punya ide kira-kira gue mesti bikin tier list atau ranking apa lagi untuk poster apa, genre apa, atau filmnya siapa, bisa lu tulisin di kolom komentar, silahkan. Dan seperti biasa gue mau makasih sama teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip. Kalianlah alasan kami masih terus semangat bikin konten panjang ngadepin horor-horor yang gak jelas seperti ini. So thank you so much. Oke kalau gitu, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di ranking-ranking poster berikutnya.